Halo guys, jumpa lagi dengan Sofyan dari Berita Gadget. Smartphone harga 1 jutaan itu kembali rame ya berkat adanya HP baru dari itel ini. Seberapa bagus HP ini? Ini dia itel A80. itel berulah lagi. Setelah terakhir saya bahas itel seri A itu A50 yang menurut saya agak kurang. Nah, di itel A80 ini banyak oke-nya. Tapi sebelum itu kita bahas dulu ya buat harganya. itel A80 hadir di Indonesia dalam dua varian warna, yakni Glacier White dan juga Sandstone Black. Untuk harganya dia ada di 1,299 juta dan pas promo dia lebih murah 100.000, yakni di 1,199 juta. Variannya cuma satu aja, yakni 4/128. Secara desain dia memang masih mengikuti gaya desain Apple ya, tapi hal ini bukan sebuah masalah karena ya HP sejutaan nggak mungkin kita bisa berharap desain yang mewah gitu ya. Tapi menurut saya desainnya ini udah oke, utamanya buat warna putihnya yang cakep banget. Adanya motif ala marmer pada bagian belakang nambah kesan mewah ya dari HP ini. Sementara buat warna hitamnya ini tampil lebih kalem daripada warna back cover yang putih. Pada bagian back covernya ini keduanya udah finishing matte ya, jadi nggak gampang kena kotor atau kena sidik jari. Buat framenya tentu aja dari bahan plastik ya, tapi enaknya framenya ini nggak tajam, jadi soal grip dia masih aman dan juga nyaman. Untuk kualitas framenya ya sesuai harga lah, tapi ya ini udah cukup solid. Sebelah kanan layar kita akan menemui tombol volume dan power yang bisa jadi fingerprint juga. Sisi kiri ada slot SIM tray yang udah triple slot, jadi bisa 2 SIM dan 1 micro SD. Atas kosong dan di bawah ada 3,5 mm phone jack, mikrofon, port Type-C dan speaker. Overall desainnya ini aman ya, saya cukup suka, utamanya buat warna putih. Buat harga sejuta kecil rasanya kita nggak bisa ngarep terlalu banyak ya soal desain. Di sektor layar dengan harga segini layarnya ini udah kategori bagus ya. Layarnya 6,7 inch SD Plus IPS LCD dengan refresh rate hingga 120Hz. Model lainnya juga bukan water drop ya, alias udah punch hole. Biasanya memang agak tebel ya, tapi balik lagi harganya cuma sejuta lebih dikit. Jadi nggak mungkin kita berharap bezel yang tipis. Soal sensitivitas dia udah bagus ya. Saya coba real drum juga nggak ada delay, dan soal touchscreen juga nggak ada masalah. Ini semuanya sensitif. Saya juga nggak menemukan sebuah ghost touch ya, atau ya masalah di layar gitulah. Sebenarnya untuk warnanya dia nggak ada mode khusus ya, kustomisasi warna. Jadi ya cuman gini aja. Untuk karakter warnanya harus diakui warnanya nggak vibrant ya, tapi ya nggak yang pudar juga. Ya intinya ini sesuai sama harganya lah. Yang jadi catatan, meskipun udah di set 120Hz, namun pas scroll itu seringnya cuman dapat di 90Hz. Dan kalau ideal dia turun jadi 60Hz ya. Layarnya ini baru bisa 120Hz di tempat tertentu ya, seperti mode setting. Selain itu ya scroll browser cuma 90Hz, TikTok juga 90Hz, dan sepertinya ini 120Hz nya masih sangat terbatas. Tapi ya 90Hz di harganya udah bagus ya, refresh rate tinggi itu udah enak daripada 60Hz. Kabar baiknya layarnya ini masih visible kalau buat pakai outdoor. Jika dibandingkan dengan itel A50 jelas layarnya ini lebih kelihatan terang. Hal ini penting sih menurut saya kalau kalian utamanya yang sering pakai outdoor lah, kayak ojek online ataupun yang sering aktivitas di luar kantor. Oke, ngomongin performa di HP sejuta itu agak sulit ya. Budget modal udah mepet banget dan nggak bisa ngarepin chipset yang kenceng di kelas ini. itel A80 ini udah dibekali Unisoc T603 yang fabrikasinya udah 12 nanometer. Untuk susunan CPU-nya dia udah pakai Cortex A55 ya. Jadi chipsetnya ini lebih ke hemat daya. Chipsetnya ini didukung dengan RAM 4GB dan 8GB extended RAM serta udah 128GB storage. So far dipakai multitasking itu cukup lancar, walau memang kadang ada sedikit delay. Nggak seperti HP yang kelas lebih tinggi tentunya. Buat benchmarknya di Antutu V10 itu dapat di 156.000 poin, Gigabyte 6 single core 215 dan multi-core 842. Buat wildlife extreme skornya segini ya, tapi stabilitasnya itu udah oke. Nah, untuk main game hasilnya itu malah sebaliknya, dimana rata-rata game yang dimainkan itu kurang stabil. Saya coba main Mobile Legends bisa set smooth high 60 fps, tapi buat rata-rata framenya itu kurang oke, yakni di 38 fps. Jadinya main itu agak kurang nyaman dan sering terasa lag.
Buat suhunya juga terhitung cukup panas ya. Awal main ada di 32,3 dan 30 kemudian ada di 46,8 alias naik 14 derajat. Hal senada juga saya alami pas main PUBG, di mana dia bisa set smooth medium 24 fps. Tapi rata-ratanya itu cuma dapat di 20 fps. Buat main juga agak kurang nyaman ya. Saya turun parasut kadang belum kerender ya grafiknya. Dan begitu pun ada delay. Ya intinya main game ini agak kurang playable lah. Untuk suhunya di awal main ada di 32,4 dan 30 kemudian ada di 48,6 alias 16 derajat naiknya. Suhu segini sih udah terhitung nggak nyaman alias panas. Saya juga nyoba main Genshin Impact ya di HP ini dan hasilnya tentu udah bisa kalian tebak. Gamenya di set di lowest 30 fps tapi rata-rata cuma dapat di 12 fps. Buat main sudah tentu nggak playable ya. Dan buat suhunya di awal main ada di 1,8 dan 30 kemudian ada di 47,6. Naiknya juga sekitar 16 derajat. Overall saya nggak merekomendasikan HP ini buat ngegame ya karena emang kurang cocok. Performanya ini lebih cocok buat harian atau game yang casual aja, yang grafiknya itu biasa aja. Kalau game sekelas Mobile Legends tentunya agak kurang nyaman ya. Untuk baterainya, Itel 80 ini bawa baterai dengan kapasitas 5000 mAh dan dukungan 10 watt fast charging. Buat ngegame sebenarnya nggak bisa dibilang boros juga ya, masih cukup oke. Mobile Legends 30 menit ngurang 9%, PUBG 30 menit ngurang 12%, dan Genshin 30 menit ngurang 9%. Pas saya tes PC Mark itu juga lumayan, bisa dapetin di 7 jam 9 menit dengan brightness full ya. Overall untuk baterainya lumayan oke, apalagi kalau nggak terlalu ngegame. Yang mungkin agak kurang itu ada di chargingnya, di mana waktu yang diperlukan itu lama banget. Charge dari 5%, 5 menit itu jadi 9%, 10 menit jadi 12%, 30 menit jadi 25%, 1 jam jadi 45%, 2 jam jadi 83%, dan untuk full itu butuh waktu hampir 3 jam. Gimana? Sabar nggak? Chargingnya ini benar-benar ngetes kesabaran ya. Menurut saya Itel itu bisa lah tobat dari 10 watt jadi 15 watt ataupun 18 watt. Biar chargingnya itu nggak yang lama banget. Ini 3 jam loh. Sektor kamera adalah salah satu yang paling bikin saya excited ya buat nyobain HP ini. Maklum aja dengan harga 1 juta udah bisa bawa sensor utama 50 megapiksel ISOCELL GN1 yang dibekali dengan AI lens. Sementara di depan ada sensor 8 megapiksel. Buat UI-nya juga tergolong cukup lengkap ya di HP jutaan. Ada timelapse video di mana resolusinya itu mentok di 1080p 30 fps buat keduanya ya, baik depan maupun belakang. Kemudian ada foto, beauty, portrait, dan more. Yang di dalamnya itu ada mode Pro. Buat mode Pro-nya ini kita bisa atur shutter ya dari 1/500 sampai 30 detik dan ISO dari 100 sampai 6400. Lumayan ya. Tapi jangan senang dulu karena hasilnya itu agak di bawah ekspektasi saya. Ya mungkin ekspektasi saya yang agak ketinggian kali ya. Karena kameranya itu ya ternyata standar aja, nggak yang spesial banget. Secara warna sebenarnya udah cukup oke ya. Warnanya cukup akurat walau kadang sedikit lebih saturated. Tapi yang menurut saya agak kurang justru pada detailnya. Setahu saya sensor 50 megapiksel itu pada bagus-bagus ya detailnya. Yang ini kayak mentah banget gitu loh. Alias tanpa processing banget buat detailnya. Soal dynamic range juga nggak terlalu luas ya. Dan menurut saya secara auto itu eksposurnya agak tinggi. Sehingga saya lebih rekomenin kalau kalian pakai HP ini agak nurunin exposure-nya. Utamanya pas daylight dan siang hari. Jadi biar fotonya itu nggak overexpose. Saat low light yang kurang kembali ada pada detail. Soal warna udah cukup bagus. Dan untuk low lightnya menurut saya tangan harus stabil ya agar dapat foto yang bagus. Kalau nggak stabil ya tentu aja akan ngeblur. Untuk videonya jujur sesuai harga banget ya. Videonya itu punya dynamic range yang lebih sempit dari fotonya. Selain itu tentunya nggak ada stabilisasi. Jadi ya standar aja lah.
sementara ini adalah hasil dari kamera belakangnya. Resolusinya 1080p 30 fps. Dynamic range-nya ya nggak terlalu luas ya. Maklum ya, HP segini ya sesuai lah sama harganya. Kualitas kameranya nggak yang wow banget ya, standar aja menurut saya. Jadi kalian harus ngeset ekspektasi kalian nggak terlalu tinggi ya, karena di harga segini ya susah sih kayaknya ngasih kamera yang bagus. Videonya tadi saya buat jalan, frame rate-nya gimana, lancar nggak nih? Silahkan kalian nilai. Hasil dari kamera depan Itel A80 di resolusi 1080p 30 fps. Buat hasilnya kayak gini gimana? Menurut saya ya masih oke lah untuk kelas harganya. Masih enggak yang jelek juga, lumayan banget sih ini. Dan untuk stabilisasinya tentu aja nggak ada. Dan untuk backlight kita akan coba ya, panas-panasan gini. Nah, sisi belakang ini nggak terlalu kelihatan, tapi masih nggak yang kayak wash out banget gitu ya, jadi masih oke. Dan kalau dia agak gelap, kualitasnya akan lebih menurun ya. Nah, saran saya sih mending yang ada banyak cahaya. Kalau kurang cahaya, kualitas kamera depannya ya susut sih. Hasil dari kamera belakang 1080p 30 fps. Untuk low light dia sangat kurang ya, jadi fokusnya juga agak lari-lari. Dan kalau kita coba fokusin kayak gini, nah ini baru fokus, dia baru kelihatan. Dynamic range-nya memang ini lebih gelap ya daripada kita pandang secara langsung. Jadi ya kualitasnya ya seadanya lah. Ini adalah hasil dari kamera depannya. Ini ada lighting ya sebelah sini, cukup terang, jadi masih kelihatan cukup oke. Kalau kita lihat di sini, kalau kita backlight kayak gini, dan kalau backlight ini udah kurang oke ya. Jadi usahakan kalau merekam video di low light itu ada pencahayaan dari entah sisi samping, entah sisi kanan. Pokoknya intinya ada pencahayaan. Oke, Itel A80 ini sebenarnya cukup oke ya kalau dipakai buat kebutuhan yang ringan-ringan aja. Misal nih, kalian butuh HP untuk orang tua maupun buat early adopter, macam anak-anak atau pelajar yang memang kebutuhan utamanya hanya pada komunikasi dan belajar ringan. Tapi kalau buat ngegame, apalagi gamenya cukup berat, tentu aja HP ini akan kurang cocok ya. Soal kelengkapan sebenarnya dia cukup lengkap ya. Udah ada fingerprint yang responnya juga cukup cepat. Lalu storage-nya udah gede ya, di 128 GB. Dan nggak perlu khawatir lah kalau install banyak aplikasi maupun aplikasi ya kayak buat meeting ataupun buat belajar gitu ya. Selain itu kita juga bisa pakai slot ketiga di micro SD-nya ini. Jadi lengkap lah untuk storage-nya. Buat sertifikasinya, sayangnya belum ada IP rating ya di HP ini. Jadi agaknya lebih hati-hati aja pas pakainya. Selain itu speakernya juga masih mono ya, dan kualitas suaranya ya lagi-lagi sesuai harganya. Buat fitur pendukung yang saya suka banget itu ada always on display pas ngecas. Dia bisa jadi kayak jam gitu ya. Ini unik sih. Selain itu LED flash pada bagian depan ini juga bisa jadi LED notifikasi pas ngecas. Tak cuman itu, LED flashnya pada bagian belakang juga bisa jadi notifikasi loh. Unik kan? Jarang-jarang kan HP sejuta lebih dikit punya fitur kayak gini. So, kesimpulannya Itel A80 ini worth it nggak sih buat dibeli? Jawaban saya tergantung ya. Sekali lagi, kalau kalian beli HP buat gaming, kebutuhan yang berat-berat kayak editing, tentu aja HP ini kurang cocok ya buat hal tersebut. Tapi beda lagi kalau kalian beli HP buat early adopter ya, macam orang tua ataupun kakek nenek yang butuhnya cuma WA atau teleponan aja, atau mendukung pembelajaran anak ya, misal cuma buat Zoom meeting ataupun buat aplikasi yang ringan-ringan aja.
HP ini tentunya masih sangat cocok. Kalau menurut kalian, HP ini kira-kira cocoknya buat siapa sih? Coba kalian komen di bawah ya. Oke, segitu aja video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai habis. Sofyan di sini pamit dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.